Oke, baik teman-teman semua, perkenalkan, selamat malam sebelumnya. Nama saya Novel Ayu. Saya mahasiswa jurusan Teknologi Pangan di Universitas Udayana semester 8 sekarang. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalkan agak gelap, soalnya lampu di kos saya lagi putus. Sebenarnya dari kemarin sih, saya udah minta tolong ke Bapak kos, tapi belum dibener-benerin sampai sekarang. Jadi saya mohon Oke, maaf tidak masalah. kalau agak gelap. Siap, Kak, tidak masalah. Masih terlihat jelas dan masih terdengar jelas dari sini, Kak. Oke, Kak, untuk secara umumnya teknologi pangan di Universitas Udayana itu seperti apa sih, Kak? Kalau secara umum jurusan teknologi pangan di UNUD sendiri itu sebenarnya sama aja kayak jurusan teknologi pangan di Unpad, di UGM, di UB, di UNER juga sama aja. Jadi sebenarnya jurusan ini itu gabungan dari beberapa disiplin ilmu seperti Hmm, kimia dan juga biologi. Seperti itu dan oke. juga ada beberapa mata kuliah yang mempelajari tentang manajemen dan juga pengemasan sih seperti itu. Oke. Kemudian nih, Kak, apa sih alasan Kakak yang mendasari Kakak untuk masuk dan memilih teknologi pangan di Universitas Udayana ini? Oke, baik. Kalau misalkan bicara alasan, tentu saya akan narik lagi ke belakang tentang bagaimana sih proses saya bisa apply ke teknologi pangan UNUD. Sebenarnya saya juga kayak apa ya, kayak klise sih, kayak saya dari SD juga punya cita-cita untuk menjadi dokter. Karena saya cenderung suka tentang topik yang berbau tentang kesehatan. Cuman selama berjalannya waktu, saya menyadari bahwa saya itu orang yang takut sekali melihat darah, luka sedikit saja yang udah kelihatan dari itu saya sudah geli gitu kan ya. Jadi kayak saya berpikir kalau misalkan saya paksakan nanti takutnya menghambat perkuliahannya atau bagaimana. Jadi saya mencari beberapa opsi yang masih relate tentang kesehatan. Dan saya juga sempat browsing tentang jurusan ini dan sampai sekarang alhamdulillah mensyukuri bahwa jurusan ini saya banget gitu sih. Jadi alasan tersebut yang melatar belakangi saya mengambil jurusan ini. Seperti itu sih Kak. Oke. Kemudian, Kak, kalau misalnya di teknologi pangan sendiri, apa sih mata kuliah dan tugas yang khas gitu? Oke, pertama kita bicara tentang mata kuliah dulu ya. Dari awal masuk kuliah sendiri kita sudah dijejeli mata kuliah yang ciri khasnya itu adalah kimia dan juga mikrobiologi. Jadi selama kuliah ini saya sampai semester 8 sudah belajar berapa kali mata kuliah kimia ya. Jadi saya sebutin aja ya. Pertama, kimia itu ada kimia dasar, lalu ada kimia Oh, pangan, ada kimia fisika koloid, ada kimia analitik, dan juga ada analisis pangan. Analisis pangannya juga berbau tentang kimia. Jadi selama kuliah saya belajar 5 mata kuliah yang berbau kimia. Nah, untuk biologinya sendiri, itu ada mikrobiologi umum, mikrobiologi pangan, terus juga ada bioteknologi pangan dan juga teknologi fermentasi. Nah, mata kuliah core-nya itu bobotnya juga sangat besar yaitu 3 sampai 4 SKS. Nah, selain dari mata kuliah yang telah saya sebutkan tadi, ada juga beberapa mata kuliah seperti pangan dan gizi, lalu tentang ada mungkin termobakteriologi, ada statistika juga, toksikologi dan beberapa mata kuliah yang mendukung soft skill teman-teman semua sih seperti itu. oke. Kemudian untuk tugasnya bagaimana, Kak? Yang khas. Untuk tugasnya sendiri siap-siap aja adik-adik yang pengen daftar dari jurusan teknologi pangan itu untuk nulis laporan praktikum yang sangat banyak sekali. Oke. Jadi sebenarnya setiap semester itu umumnya ya ditemui 3 sampai 4 mata kuliah yang mempunyai Hmm. praktikum. Jadi seminggu itu kita harus siap untuk menulis 3 sampai 4 laporan praktikum dan ada yang ditulis pakai komputer, ada yang tulis tangan. Jadi Oh, siap-siap aja teman-teman untuk pegel gitu sih. oke, tadi udah menyinggung sedikit tentang praktikum, jadi saya bertanya, ada praktikum apa aja sih, Kak, di teknologi pangan Universitas Udayana ini? Oke, untuk praktikum sendiri saya akan bahas yang mikrobiologi dulu ya. Jadi salah satu contoh praktikum yang telah saya lakukan itu adalah jadi di praktikum mikrobiologi itu saya mencari beberapa sampel kayak makanan atau minuman di pedagang kaki lima, lalu saya bawa ke lab, lalu saya uji apakah ada kontaminasi mikroba di sana. Lalu untuk praktikum analisis atau kimianya sendiri, saya itu kalau nggak salah tentang kayak mengambil beberapa sampel bahan-bahan pertanian seperti Hmm. daun-daunan, lalu diuji aktivitas antioksidannya. Seperti itu. Dan juga ada beberapa mata kuliah yang kayak kita buat-buat makanan sih, jadi enak gitu bisa dimakan juga. Seperti itu.
Oke, kemudian kan kalau misalnya di teknologi pangan sendiri, khususnya di Universitas Udayana, ada nggak sih Kak kayak konsentrasi atau kelompok keahlian yang nantinya mahasiswa itu harus memilih salah satu gitu? Oke, baik. Kalau untuk konsentrasi sendiri sih nggak ada ya, karena kan konsentrasi itu umumnya udah diarahkan pada saat semester 5. Cuman untuk kelompok Oke. keahliannya itu ada 3. Mm-mm. Ini teman-teman berkaitan dengan topik skripsi yang akan teman-teman ambil Oke. gitu. Kalau misalkan Mm-mm. teman-teman tertarik di bidang misalkan kayak pengen bikin produk seperti Yakult, bisa ambil kelompok keahlian di mikrobiologi. Kalau Mm-mm. teman-teman pengen ekstraksi, misalkan pengen ekstraksi senyawa antosianin pada misalkan daun jati, teman-teman bisa Mm. ngambil di analisis. Atau teman-teman pengen bikin nih produk baru, misalkan ada brownies, cuman teman-teman pengen kayak masukin unsur buah-buahan di sana, bisa ambil di pengolahan. Jadi itu kelompok keahlian yang ada di teknologi pangan Universitas Udayana. Seperti itu. Oke, kemudian nih Kak, ada nggak sih Kak tips buat mahasiswa baru di teknologi pangan Universitas Udayana? Untuk tipsnya sendiri, tadi kan berkaitan dengan praktikum. Teman-teman pertama Oke, harus kuat mental dan juga fisik, terutama untuk nulis laporan. Terus juga selain iya, itu, teman-teman dari awal semester juga harus menyiapkan diri dengan kreativitas ya. Karena di teknologi pangan itu oke, banyak sekali topik-topik teman-teman bisa aplikasikan di bidang karya tulis seperti esai atau karya tulis ilmiah. Waktu itu pernah dosen saya oke, curhat ke kelas saya bahwa dia bilang seperti ini, kalian tuh harus lebih kreatif lagi. Karena kenapa? Karena potensi pangan di Indonesia itu masih belum dioptimalkan secara maksimal. Bahkan oke. sampai-sampai fakultas sebelah, fakultas ekonomi dan bisnis itu buat penelitian tentang teknologi pangan karena besarnya potensi pangan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman Hmm. harus benar-benar kreatif dari awal semester supaya kayak apa ya? Supaya maksimal aja gitu potensi yang bisa kita berikan kepada jurusan. Seperti itu. Oke, kemudian Kak kalau misalnya prospek kerja dari teknologi pangan sendiri itu di mana saja sih Kak? Kalau untuk prospek kerja, simpelnya gini, teman-teman ke Indomaret, cari rak yang isinya makanan dan minuman. Nah, itu dia industri yang bisa kita masuki. Jadi kayak saya sebutkan beberapa aja ya. Ada industri Oke. seperti Wings Food, Indofood, Mecin, bahkan Yakult, dan juga beberapa industri makanan yang bisa kita masuki. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Jurusan kita juga ada beberapa cutting saya itu dia kerja di Shopee atau jadi pegawai di BPS. Jadi apabila teman-teman setelah lulus masih, aduh, kayaknya salah jurusan nih, yang khawatir banyak kok kating-kating kita yang merasa salah jurusan tapi tetap fine-fine aja sampai sekarang dengan Oke. pekerjaannya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kakak atas waktunya Oke, karena baik. kita terima kasih waktunya dan stay safe di sana. Kemudian ini adalah wawasan yang sangat membuka pikiran saya mengenai teknologi pangan yang saya juga masih awam seperti itu. Terima kasih atas sharing diskusi malam hari ini. Baik. Oke, stay safe ya Kak di sana. Sukses juga buat semester selanjutnya.